Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita akan perbaharui informasi terkini terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida langsung dari Thailand. Ada beberapa hal teman-teman yang saat ini sedang berkembang di internet Thailand ya, netizen yang terus semakin panas membahas kasus Teng Monida karena ini adalah hari-hari atau mungkin minggu-minggu lah aku boleh bilang yang bisa menjadi penentu apakah kasus ini murni karena kecelakaan akibat dari kelalaian ataukah ada indikasi pembunuhan. Oke, berita yang pertama adalah mengenai ini foto-foto yang tersebar di media massa. Ini adalah foto bagian kaki dari Teng Monida pada saat dievakuasi teman-teman, karena fotonya kan banyak sekali yang beredar di internet kan ya. Yang terbaru ini adalah netizen tuh melakukan analisa, apalagi dari Twitter tuh banyak sekali foto kaki ini menunjukkan ada kayak bekas cubitan di kakinya Teng Monida. Apakah ini bekas cubitan? Kalau bekas cubitan kan pasti bisa dicek juga ya, walaupun ini datanya data sekunder bukan data primer, bisa dicek melalui kedokteran apakah ini beneran cubitan ataukah karena hantaman benda-benda atau pada saat dia tenggelam di Sungai Chao Phraya. Ini masih menjadi perdebatan dan seperti biasalah banyak hal di kasus Teng Monida ini yang awalnya muncul viral kemudian baru diklarifikasi oleh penyidik non-taburi. Sampai aku buat video kali ini belum ada keterangan klarifikasi dari penyidik non-taburi apakah itu cubitan atau apa, karena kan memang nggak semua data otopsi itu ditampilkan di media massa teman-teman, hanya sebagian kecil aja. Kemudian juga apakah ini ada hubungan dengan saksi yang terlihat itu membersihkan sepatunya pada saat mereka turun dari speedboat di Bangkok? Itu ada pasir yang berada di sebagian saksi. Kalau aku lihat saksi itu fotonya ini kalau nggak salah ini fotonya si Job sama Por ya. Job sama siapa itu yang supirnya Robert. Nah, Robert ini kan supir ya, berperannya pada saat malam hari itu. Apakah mungkin ya, menurut gini logikanya teman-teman ya, speedboat tersebut adalah miliknya Por. Kita ketahui juga ternyata setiap kali setelah selesai dipakai, itu langsung SOP dari tempat penyimpanan speedboatnya adalah langsung dibersihkan. Kita sudah ketahui itu juga dari data-data yang terjadi kan ya, hal-hal yang terjadi. Tapi kok bisa mungkin ada pasir dari speedboat tersebut? Bukankah tipikal ya kalau kita jalan-jalan di Sungai Chao Phraya kita nggak turun loh, kita nggak turun ke pasir tuh nggak ada turun ke situ, semuanya kita hanya pure 100% berada di speedboat tersebut. Apalagi kalau buat teman-teman yang sering ke misalnya kayak ke Asiatik atau ke tempat-tempat wisata atau hotel-hotel di Sungai Chao Phraya atau tempat lainnya, kita tuh nggak mungkin ada pasir bisa terkena ke sepatu kita, kecuali kita ke pantai, karena kita turun dan sebagainya. Ini juga aneh, kenapa kok ada pasir? Bahkan pada saat Teng mau tenggelam pun kita nggak melihat mereka tuh basah untuk berusaha untuk menolong, tapi justru malah ada pasir. Makanya ini salah satu indikasi apakah mereka juga melakukan sesuatu hal di daratan yang itu menyebabkan Teng Mo luka-luka 30 cm itu sih. Menurut aku, luka 30 cm itu walaupun kategorinya adalah data sekunder, tapi itu bisa menjadi petunjuk yang sangat luar biasa kalau itu sudah ketahuan penyebab lukanya itu karena apa. Kalau karena baling-baling, enggak lah. Agak sangat kecil kemungkinan untuk menuju ke sana. Oke, yang kedua adalah berita mengenai Por. Dia sudah mengakui teman-teman bahwa dia memang yang mengkonsumsi pil Alprazolam untuk memberikan efek tenang dan juga nyaman. Pil ini juga ternyata kan kandungannya juga ditemukan di tubuhnya Teng Monida. Di video sebelumnya aku sudah bahas ada temuan salah satu keterangan dari jurnalis di Thailand mengatakan ada temuan tersebut ya, salah satu saksi itu yang bersama Teng Mo malam itu ada kandungan pil Alprazolam. Tapi ada Gatix sama juga Sen yang sebenarnya belum dicek tentang drugs ya. Dan nggak tahu kenapa mereka begitu kuat sekali powernya di sini. Nah, ini juga memberikan sebuah petunjuk baru nih. Bagi kita baru, mungkin penyidik harusnya sudah lama ya. Di tubuhnya Teng Mo ada kandungan yang sama dengan yang ditemukan di tubuhnya Por. Ada hubungan apa ini? Apakah mereka konsumsi bersama-sama? Ataukah Teng Mo dipaksa? Ataukah sukarela? Apakah ini juga yang menyebabkan kenapa Teng Mo itu bisa terjatuh karena dia nggak sadar, dibuat tak berdaya juga dengan obat-obatan? Kemungkinannya seperti itu ya. Oke, dan menurut aku ya ada arah ke sana gitu karena ada alkohol di tubuh Teng Mo, ada obat-obatan penenang seperti itu.
terus juga luka-luka, itu kan hal yang sangat janggal sekali kalau nggak ada uh, korelasi ke beberapa tindakan-tindakan yang berujung ke kekerasan gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita beralih ke Gatik. Gatik ini memberikan juga komentar terbaru di media massa mengenai Mr. Acharya atau Mr. Genius ya. Dia bilang gini, hentikan tuduhan saya terima pekerjaan, itu sangat menyakitkan. Jadi Mr. Acharya itu sampai sekarang aku amati ya, untuk isu mengenai escort itu, dia masih cenderung setuju bahwa Teng Mo saat itu adalah bekerja, walaupun escortnya bukan escort penjual yang begitu hubungan badan, tapi hanya untuk menemani. Dan ternyata ini adalah cukup banyak ya aku melihat beberapa teman-teman komentar di YouTube ini bahwa Anjas, mungkin karena kamu sudah lama di Thailand gitu ya, di Indonesia pun juga banyak kok selebgram katanya atau public figure yang menjual jasa untuk menemani aja gitu, ya makan malam dan sebagainya. Agak sulit sih ya kalau cuma kita bayar hanya untuk sekedar makan malam, kalau tidak ada yang plus-plus, well, I mean, ya sebagian orang mungkin ada yang seperti itu, tapi kayaknya agak sulit ya, apalagi dengan Teng Mo yang begitu cantik dan ya you know lah ya, pria mana yang tidak tergoda gitu. Terus juga si Gatik mengatakan ada beberapa timeline yang nggak cocok, itu semua ada alasannya, kalau nggak tahu jangan ngomong katanya. Timeline ini adalah pada saat Mr. Acharya pemaparan ya kan, dengan kecepatan segitu kok penyidik memberikan lokasi-lokasi yang nggak sesuai dengan hitung-hitungan jarak dan juga kecepatan. Ternyata menurut Gatik itu ada alasannya, ada sesuatu hal yang dikerjakan. Ya apa dong sesuatu hal itu? Tapi itu nggak disampaikan. Ya kita banyak misteri lah. Kemudian Acharya juga diingatkan sama Gatik bahwa kamu itu sudah banyak dituntut orang. Saya juga akan tuntut kamu nih kalau kamu nggak berhenti. Ini adalah saran dari penasehatnya si Mr. Sira ya. Mr. Sira itu adalah pengacara dan juga politisi di Thailand yang menjadi official advisor buat Gatik seorang aja. Sangat spesial nggak sih? Maksudnya seorang politisi, pengacara, Gatik hanyalah seorang manajer artis gitu yang tidak punya posisi penting di Thailand sebagai kedudukan politisi, tapi ada seorang politisi yang mau menjadi advisor secara sukarela. Wow, it's something amazing. Terus gimana dengan Ibu Panida? Oke, Ibu Panida kita bahas ya. Ini aku agak serba salah kalau ngomong Ibu Panida ya. Di sisi lain dia adalah seorang ibu kandungnya, tapi di sisi lain banyak action yang ngebuat kita tuh mengelus dada dan juga tarik nafas panjang. Mr. Genius, kami itu hanya ingin uang dari Sen aja, karena dia adalah saksi yang paling kaya dari semuanya. Itu adalah tuduhan dari Bu Panida. Ya, menurut aku sih kayaknya enggak ya kalau dibilang, ya menurut aku sih enggak. Tentunya ini subjektif ya karena pendapatku pribadi. Mr. Genius apakah hanya mencari uang? Menurut aku resiko yang dipertaruhkan tuh sangat besar loh. Dia tuh dimusuhi banyak orang di Thailand, apalagi kepolisian, kemudian juga institusi lainnya. Kalau si Mr. Genius itu ada kelemahan sedikit aja, apalagi urusan uang itu adalah kelemahan yang sangat besar, menurut aku itu akan sangat mudah untuk diserang oleh musuh-musuhnya. Jadi menurut aku kalau urusannya uang kayaknya enggak. Tapi kalau let's say bagi orang yang tetap kontra dengan Mr. Genius, mungkin aja Mr. Genius ini lagi mengincar posisi gitu yang menjadi ingin mendapatkan jabatan tertentu secara politis dengan cara demokrasi nanti kan dengan cara voting, menurut aku gitu mungkin ada arah ke situ. Tapi kalau untuk mendapatkan uang dari Sen kayaknya sangat kecil banget kemungkinannya. Kemungkinan terbesar kalau memang dia nggak tulus gitu ya pengen mencari nama, yang which is fine juga bagi kita kan ya, apapun motifnya yang penting selama itu adalah proses kebenaran untuk mencari tahu apa yang terjadi ke Teng Mo, kita sih nggak masalah sebagai netizen gitu. Dan menurut aku itu juga cara yang sah-sah aja ya, karena dia melakukan dengan cara yang baik. Karena kan orang untuk mencari nama tuh sekarang banyak banget kan ya, ada yang deketin public figure, deketin orang-orang terkenal, ngasih uang dan sebagainya. Itu kan cara yang menurut kita juga sah-sah aja, dan menurut aku juga cara dia untuk membongkar kasus ini untuk mendapatkan nama, bagi aku pribadi itu adalah sah-sah aja, karena dengan cara yang baik mendapatkan keuntungan dari semua pihak gitu. Kemudian kalau Deca gimana Anjas komentarnya, pengacara dari Ibu Panida? Menurut saya nggak masalah karena itu kan proses pengumpulan bukti. Oh ini tentang pada saat si Mr. Acharya atau Mr. Genius bilang tubuh Teng Mo itu dikeluarkan dari kamar mayat tanpa persetujuan pengacara dan juga Ibu Panida. Menurut dia nggak masalah karena itu kan adalah proses pengumpulan bukti.
Begitu mendukung banget gak sih Mr. Deca ini? Terus juga dia mengingatkan gini, tunggu aja Acharya akan segera dihukum dengan penyebaran kebohongan dan merusak citra lembaga polisi. Ya, memang sudah ada laporan kan ya, komplain dari penyidik Nontaburi. Kemudian penyidik Nontaburi juga memberikan statement terbarunya teman-teman. Statementnya adalah begini, tidak ada yang berani ikut campur dalam kasus ini karena ini menjadi perhatian nasional. Mereka nggak mau bernasib buruk. Oke, ini adalah statement ya, tapi fakta di lapangan kayaknya kalau memang nggak ada berani yang ikut campur, harusnya kasus ini sudah selesai dari berbulan-bulan yang lalu. Kalau kasus ini dihadapi oleh orang-orang yang punya uang, punya jabatan, agak sulit untuk percaya statement dari penyidik ini gitu. Kemudian polisi Mayor Jenderal Wasan yang dituduh oleh Mr. Acharya sebagai mastermind yang merupakan temannya Por, cuma diem aja pada saat ditanya sama wartawan mengenai tuduhan ini pada saat beliau itu mau menuju ke ruang rapat. Oke, karena mungkin dia diem aja ya menyiapkanlah senjata apa yang harus dilakukan klarifikasi. Karena seperti kalian tahu, menurut aku juga Mr. Acharya bukan tipe orang yang tidak bisa berpikir panjang lah. Apapun yang dikatakan pasti ada alasan dan juga bukti-bukti yang kuat. Kalau enggak, dia habis ya langsung kata-kata yang tidak ada pembuktian yang kuat bisa langsung dilaporkan dan dia bisa masuk penjara. Jadi ini adalah update terkini terkait dengan berita Teng Monida. Banyak dramanya aku harus mengakui, tapi ini adalah proses yang harus kita lalui. Dan kalau kalian yang sudah kesel, Anjas endingnya gimana? Ya gimana, memang itu adalah berita di Thailand. Aku hanya mengabarkan apa-apa aja update-update yang dibahas di media lokal di Thailand. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Karena di Instagram liveku, aku ngebahas foto-foto dan juga video-video yang sifatnya dramatis ya, dari tubuh Teng Monida yang tidak bisa aku tampilkan di YouTube, tapi aku tampilkan di Instagram storyku ataupun juga di Instagram liveku. Jadi follow di sana. Sampai ketemu lagi semuanya di video berikutnya. Kapun Krab, bye bye.